Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pembelajaran yang pertama dari subtema 2, tema 7 kelas 4, kita akan belajar suku yang berasal dari Provinsi Banten. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Orang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Bila kita lihat pada peta Indonesia berikut ini, Provinsi Banten berada di paling barat Pulau Jawa ya. Ini berbatasan laut Selat Sunda yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan yang dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri-ciri mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang ada di buku siswa. Yang pertama, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Dan jika berbeda, apa perbedaannya? Suku Baduy dibagi menjadi 2 lingkup, yaitu suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Kehidupan suku Baduy Dalam jauh dari kata modernisasi. Semua aktivitas masih bersifat tradisional. Bahkan tidak terdapat alat komunikasi maupun teknologi lainnya, sehingga cenderung terisolasi dengan globalisasi. Sehingga suku Baduy Dalam masih sangat bergantung dengan alam. Sebaliknya, kesamaan dengan bangsa kita, kehidupan suku Baduy Luar sehari-hari adalah kebalikan dari suku Baduy Dalam. Suku Baduy Luar sudah menggunakan teknologi yang ada, alat komunikasi, listrik, bahkan pakaian pun sudah seperti masyarakat modern saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa kehidupan suku Baduy Luar sama dengan lingkungan modern lainnya. Nah, kata sulitnya contohnya tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua, alat elektronik, alat yang bekerja menggunakan listrik ya. Dan yang ketiga, teknologi, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks orang Kanekes di suku Baduy.
Misalnya pada paragraf pertama. Nah, pikiran pokoknya Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Pokok pikiran paragraf kedua, masyarakat Kaneges dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf 3, masyarakat Kaneges masih teguh dalam memegang tradisi. Pokok pikiran paragraf 4, kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kaneges dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Nah, sumber energi alat elektronik berasal dari listrik. Listrik dikelompokkan menjadi dua, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari. Nah, ini contoh percobaannya ya. Misalnya kita sediakan penggaris plastik, kemudian potong kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan kertas. Lalu catat apa yang terjadi. Nah, ini ketika penggaris plastik ini digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan, nanti kertas ini akan tertarik, akan nempel pada penggaris plastik. Mengapa bisa demikian? Kita cari tahu. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut yang kering ya, tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik hanya berlangsung sementara selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik. Terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan, lampu menyala, artinya saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Jadi ketika kita menyalakan lampu, itu termasuk kegiatan memanfaatkan listrik dinamis. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ada di buku siswa. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang dapat kamu pelajari dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Misalnya, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis, muatan listrik yang mengalir. Soal nomor 2, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Misalnya, terjadinya petir, cahaya kilat yang tampak ketika terjadi petir merupakan loncatan muatan dari awan ke permukaan bumi. Hal ini terjadi karena awan banyak mengandung muatan listrik. Nah, demikian kira-kira sahabat kelas 4 penjelasan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.